Piye lagi, piye lagi. Udah lama ya kita nggak bahas aplikasi yang satu ini, dan ternyata hari ini ada informasi yang ya agak lebih lengkap ya daripada biasanya. Biasanya sebenarnya mau saya sampaikan kepada rekan-rekan karena kalau dilihat dari tampilan aplikasi ini sudah ada yang terbaru. Cuman hari ini tampilannya di sini memang benar-benar sudah terbaru ini. Ada informasi apa di aplikasi yang satu ini? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network atau piye lagi. Ini lumayan lama saya nggak bahas aplikasi Pi Network ini ya. Sebenarnya tempo hari itu saya mau share ini karena kalau lihat tampilannya di sini sudah ada bahasa Indonesianya ya. Loh, bahasa Indonesia kita sebenarnya tinggal klik semua informasi yang di dalam aplikasinya ya. Itu sudah berbahasa Indonesia kecuali kalau kayak gini ya. Update info gini ya enggak. Yang ada di aplikasinya aja ya. Kalau contoh, ya, kita contohkan aja ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, kita contohkan di sini tulisannya sudah kayak gini. Nah, tinggal ini aja home, tetap home bukan rumah ya. Mainnet tetap Pi browser. Nah, kayak ini transfer hasilkan Pi. Nah, ini sudah bahasa Indonesia nih. Earning team, peran. No, ada yang bahasa Indonesia, ada yang tetap bahasa Inggris. Nah, Anda bisa cek nanti aplikasi. Di dalam aplikasinya ada yang tulisan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke, kita kembali lagi ke tampilan terbaru ini. Ada informasi terbaru apa ya di Pi Network ini? Langsung aja kita baca ini ya. Ini ada ini, pengumuman di depannya ini. Plus yang ini. Pi, rekan-rekan, langsung bahasa Indonesia ya. Oke ya, kita langsung ke versi bahasa Indonesia saja. Hari ini jaringan Pi memberlakukan versi pertama dari formula penerbitan hadiah yang menerapkan batas pasokan untuk hadiah penambangan di masa depan. Tingkat penambangan dasar akibatnya memiliki dan akan disesuaikan setiap bulan setelahnya mengikuti formula. Untuk data cara kerjanya, perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka ketika mekanisme penambangan baru berlaku pada 14 Maret. Nantikan ketuk penguncian untuk mengatur penguncian Anda hari ini. Jadi Anda langsung log up ya, jangan lupa ya di log up ya sebelum tanggal 14 Maret ya. Oke rekan-rekan. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau yang pintar bahasa Inggris langsung aja di www.bablas yang ini ya. Kita langsung klik yang read more ini ya. Infonya biasanya lebih lengkap dan lebih panjang ini ya. Wih, panjang amat nih ya. On 8 Desember 28 2021. Wih, gede. Wih, panjang ini rekan-rekan. Apakah perlu dibaca ini? Oke ya, coba saya baca aja ya. Oke ya, kita baca untuk kita sendiri ya. Minimal untuk tim saya, dan mungkin kalau Anda yang membutuhkan informasi itu yang berbahasa Inggris yang tidak bisa bahasa Inggris ya, kayak saya. Wih, jujur aja udah. Ini kita lihat bahasa Indonesianya ya. Meskipun B berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru pada 14 Maret, hari Pi ya, 2022. Mekanisme penambangan baru akan berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian penggunaan aplikasi dan operasi simpul seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru yang akan datang menandai kemajuan besar dalam
pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini selanjutnya menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta permodelan dan simulasi token. Intinya nanti semakin menurun, yaitu yang kita tambang ya. Jadi maksimalkan baik-baik ini. Harap dicatat bahwa rumus eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi dan asumsi terbaik seperti 35 miliar sisa pasokan untuk imbalan penambangan di masa mendatang, penguncian pioner, dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya 35 miliar Pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KIC jaringan dan seberapa banyak Pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi dasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah dan dengan demikian dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply limit dinyatakan dalam Pi per hari sama dengan X min last day total mining reward per 1220 35 miliar. Iya, 35 miliar ya. Iya, benar. 35 miliar. Di mana supply limit adalah output dari rumusan yang mengalokasikan jumlah tertentu Pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas. Sambil memasuki total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Last day total mining reward sama dengan total hadiah penambangan Pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. Ini ya. 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi pioner untuk ditambang di masa mendatang. Ya, oke. Bagaimana B hari ini dihitung? White paper Desember menyatakan bahwa B akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan. Artinya B akan tetap konstan selama 1 bulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan, membantu perintis memahami aplikasi dari 1, batas pasokan baru berlaku hari ini. 2, mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru berlaku 14 Maret. Ya, ingat ya, berlaku 14 Maret. Jadi maksimalkan baik-baik ya. Dan 3, sifat yang lebih dinamis dari B berpotensi di masa depan. Satu persatu mengingat bahwa konsep-konsep ini rumit dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioner. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi yang menyimpan dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil untuk pionir untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang imbalan. Jadi B baru yang efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan supply limit harian bulan pertama dari penerbitan reward di atas dan membaginya dengan 31 jumlah hari di bulan Maret untuk alokasi harian genap dalam bulan tersebut dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua pioner aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim, rujukan, dan lingkaran keamanan mereka. Dan perkiraan kelipatan penguncian penggunaan aplikasi dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan merujuk ke buku putih Desember, bagian rumus penambangan mainnet untuk memahami cara menghitung B. Iterasi serupa akan terjadi setiap bulan ke depan. Misalnya pada tanggal 1 April, B akan dihitung ulang berdasarkan batas supply untuk bulan kedua dari formula ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pioner aktif.
Dari hari terakhir bulan Maret, P ini akan tetap konstan hingga April dan diperbarui lagi pada 1 Mei. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total P sebenarnya ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dari perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total P yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada pasokan P yang tersisa di seluruh periode penambangan. Tak terbatas yang tersisa, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan P yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan P tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti rumus, semakin kecil potensi kelebihan atau dasar zaman waktu granular. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula. Selama periode tersebut, lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Apa yang bisa dilakukan oleh pionir meskipun tingkat penambangan dasar telah turun? Hadiah penambangan baru akan segera dihadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari P 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat ini Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya. Dengan terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima basis seluruh sistem yang baru, menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang P untuk meningkatkan hadiah tim rujukan dan meningkatkan tim rujukan Anda yang ada untuk menambang. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka. Segera ya dikunci ya, di lock up ya. Melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi presentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian. Nah, begitu ya rekan-rekan, ini versi bahasa Indonesianya. Wih, panjang banget. Yang pintar bahasa Inggris sih enak, cepet ya. Nah, itu ya kalau Anda mau lock up, tinggal di lock up di sini ya. Bisa itu. Nah, ini saya lock up, tapi saya lock upnya cuma 6 bulan. Ada yang 3 tahun ya silakan, ada yang 1 tahun ya silakan. Ini saya sudah lock up bulan Desember kalau nggak salah ya. Pada saat penjelasan kepada rekan-rekan semua tentang cara lock up ya. Yang paling penting rekan-rekan, rekan-rekan lakukan, maksimalkan ya, sebelum tanggal 14 Maret kita masih bisa nambang dengan perolehan yang lebih besar daripada nanti pada saat 14 Maret. Itu yang saya terima. Terus segera di lock up supaya bla bla blanya seperti yang dikatakan di aplikasi ini versi bahasa Indonesia tadi ya. Anda cermati pelan-pelan aja apa yang sudah saya baca. Ingat ya, saya tidak ngarang, saya baca dan saya tidak menyebutkan harga Pi Network berapa. Ingat, kalau Anda berkunjung di Dev Channel hanya kepingin cari harga Pi, maka tidak pernah akan saya sebut. Karena kalau menurut saya harga Pi Network saat ini adalah 0. Nanti terbukti pada saat mainnet barulah kita akan tahu bersama harga Pi Network itu atau harga Pi Coin atau Pi Token bahasa Anda ya, itu berapa. Gitu ya rekan-rekan. Bagi yang sudah daftar, manfaatkan baik-baik, maksimalkan baik-baik informasi ini dan jangan lupa klik petirnya mumpung ini
lumayan ya. Untuk saat ini nambangnya hasilnya lumayan sampai 14 Maret. Kita tunggu nanti setelah 14 Maret ada informasi terbarukan apa dari aplikasi Pi Network. Dan bagi Anda yang belum daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.